Pada tanggal 4 Juni 1962, satu kompi Batalion Kujang II Siliwangi menyergap dan menangkap Sang Imam Negara Islam Indonesia atau NII, Sekar Maji Marijan Kertoswiryo dan pengikutnya di daerah Gunung Sangkar dan Gunung Geber di Jawa Barat. Selama masa pengejaran, mereka bersembunyi dan bertahan di dalam hutan, membuat tubuhnya jadi rentan dan tidak terawat. Saat tertangkap, dia diserang berbagai penyakit, badannya kurus, rambutnya dan kumisnya pun memutih. Dia terlihat lebih tua dibanding usianya yang pada saat itu dia berusia 57 tahun. Usai ditangkap, Kartoswiryo menjalani persidangan selama 14 hingga 16 Agustus 1962. Dia dikenai 3 tuduhan: memimpin dan mengatur penyerangan, hendak merobohkan pemerintahan Republik Indonesia yang sah, dan membunuh presiden. Pengadilan Mahkamah Militer menyatakan Kartoswiryo bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman mati. Upaya terakhir Kartoswiryo yaitu meminta gerasi kepada Soekarno, namun gerasi itu gagal. Presiden Soekarno menolak gerasinya, dia pun harus menjalani takdirnya. Pada tanggal 12 September 1962, sebelum eksekusi, Kartoswiryo mendapat kesempatan berkumpul bersama keluarga, satu dari 4 keinginan terakhirnya. Yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya sang istri Kartoswiryo, Dewi Siti Kalsum. Hadir pula kelima anaknya, Tahmid Basuki Rahmat, Dodo Muhammad Darda, Kartika Komalasari, dan Danti. Sekar Maji Marijan Kertoswiryo lahir di Cepu pada tahun 1902 dari keluarga seorang mantri candu. Dia mengenyam pendidikan sekolah ala barat. Dia ternyata pernah jadi editor di koran Fajar Asia di Surabaya. Di kota Surabaya, Kartoswiryo berguru kepada Raja Jawa yang tak bermahkota. Dialah Haji Umar Said Cokro Aminoto dan bahkan menjadi sekretaris pribadinya. Dia juga menjalin pertemanan dengan murid Cokro Aminoto lainnya, salah satunya yaitu Soekarno yang kelak bersimpangan jalan dengannya. Pemikiran Kartoswiryo semakin radikal setelah dia mengetengahkan konsep hijrah pada Kongres PSII pada tahun 1936. Saat Jepang menjajah ke Indonesia, Kartoswiryo bergabung dengan Majelis Islam A'ala Indonesia atau MIAI dan di Jawa Hokokai. Bahkan Kartoswiryo juga aktif membina gerilyawan-gerilyawan di sekitar Banten dan memimpin sebuah laskar Hizbullah yang berbasis di Malangbong. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1949, Indonesia mengalami suatu perubahan politik. Saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan, Kartoswiryo yang kecewa dengan hasil keputusan Renville kemudian mendirikan sebuah negara Islam pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampak, Kecamatan Cilugalar, Kabupaten Tasikmalaya. Upaya ini dinilai pemerintah sebagai pemberontakan dan segera mengambil langkah strategis guna menumpas daripada pemberontakan DITII. Saat Republik Indonesia Serikat bubar pada tanggal 17 Agustus 1950, Kartoswiryo yang setahun sebelumnya telah mendeklarasikan NII atau Negara Islam Indonesia yakin hal itu sebagai bentuk kegagalan sistem pemerintahan yang sekuler yang bernama Republik Indonesia.
Melalui suratnya kepada Presiden Soekarno, dia mengajak Soekarno untuk menjadikan Islam sebagai landasan negara. Tetapi Soekarno pun tidak menanggapi, bahkan mengancam Kartosoewirjo. Akhirnya, pada tahun 1950 hingga tahun 1952, pihak DITII kemudian banyak melakukan inisiatif serangan pada pemerintahan Republik Indonesia. Kota-kota atau pos polisi diserang tidak hanya malam, tapi juga siang hari. Seorang petugas datang memborgol tangan Kartosoewirjo dan membawanya ke sebuah ruang tunggu. Di ruang tunggu yang lebih mirip gudang itu, Kartosoewirjo masih sempat menikmati sebatang rokok sebelum mobil tahanan membawanya menuju kapal PGM. Di atas kapal PGM, Kartosoewirjo berbaring di ranjang, kepalanya diganjal bantal. Di ujung ranjang ada dua petugas bersenjata. Kartosoewirjo menatap langit-langit. Tidak lama kemudian, dia dibawa petugas untuk pindah ke kapal LCM, kapal yang membawa dirinya ke Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, tempat dia dieksekusi